materi ini masih baru masuk di bab 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan apa yang akan disajikan dalam teks ceramah, dan kemudian itu adalah KD 3.5 dan KD 4.5. Ini adalah PPT yang akan saya sajikan dalam kegiatan DU yang insya Allah akan dilakukan minggu depan, yaitu tentang kalau diringkasi mengenali teks ceramah itu sendiri. Setelah itu, setelah menemukan jenis-jenis berbicara di depan umum yang disampaikan oleh siswa, nah, sudah dipersempit lagi pada konteks yang hampir sama. Ada istilah nah, ini diarahkan siswa kan diajak untuk mengenali informasi dan masalah yang ada dalam sebuah teks atau video ceramah. Ketika orang berceramah harus mengetahui tujuannya. Dengan di situ nanti ketika mengetahui tujuannya, kalian bisa menyampaikan informasi apa yang akan kamu sampaikan terkait dengan tujuan yang ingin kamu capai. Maka dari itu siapkan informasi-informasi apa yang akan kamu capai dalam berceramah. Terima kasih Ibu. Bapak dan Ibu yang lain silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Kalau menurut saya pribadi, tujuan dari pembelajaran teks ceramah ini nanti anak-anak satu bisa membuat teks ceramah yang baik, yang kedua anak-anak bisa mempraktekkan berpidato atau berceramah dengan baik. Saya tambahkan yang terakhir, tujuan dari mengajarkan berpidato atau berceramah itu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Kenapa kok disebut kemampuan dan keterampilan? Kalau kemampuan itu berarti dia mampu berbicara di depan umum. Sedangkan kalau keterampilan yang namanya keterampilan berbicara itu nanti konteksnya tidak lepas dari keterampilan bahasa yang lain. Ada menulisnya, ada menyimaknya, lalu disampaikan kembali teks tersebut dalam bentuk sesuai dengan kerangka yang dia buat itu. Ya, terima kasih. Mau menambahkan satu, Saya sedikit bingung karena tujuan Ibu itu tidak akan muncul di pelajaran hari ini kan? Anak bisa berbicara di depan umum. Hari ini bukan sampai situ kan? Belum. Di sini hanya mengenali dulu informasi. Ya, berarti tujuannya apa? Memahami contoh teks sebelum bisa membuat teks sendiri. Kenapa kok memahami contoh teks? Karena tadi itu kita diajak untuk mengenali bahwa sebelum membuat teks nanti itu aku harus tahu masalah apa yang akan kamu gali. Maksudnya dari mana yang kamu gali itu informasi apa yang akan kamu sampaikan. Ya, berarti tujuannya hari ini siswa bisa menganalisa teks ceramah Ya. untuk tahu apa yang Ibu, tujuan akhirnya saya paham nanti Ibu berharap siswa bisa berceramah kan? Ya, untuk bisa berceramah, ya akhirnya nanti, ya
Untuk bisa berceramah, Ibu sudah identifikasi. Yang pertama, bisa membuat bahannya dulu. Untuk bisa membuat bahannya, Ibu mengajak hari ini anak-anak untuk menganalisa teks pidato, ya, supaya nanti paham. Jadi hari ini Ibu fokus bagaimana membuat bahannya dulu, deliverynya nanti. Ya, jadi seperti tadi, kalau saya ingin anak di pertemuan pertama ini bisa punya gambaran bagaimana berbicara yang baik dan umum. How to be a good public speaker. Ya, bisa meraba-rabanya. Jadi kalau saya kasih contoh ceramah atau pidato, terus anak-anak mengamati nilai. Menurut kalian ini contoh yang bagus enggak? Kenapa bagus? Apa poin-poin bagusnya? Nanti pasti akan sampai ke isinya kan? Bisa sampai ke informasinya jelas atau enggak? Kalau menurut saya belum terlalu penting isinya apa, tapi apakah anak paham isinya, apakah si pembicara bisa menyampaikan isi informasinya dengan baik atau tidak. Ya, di Zoom ada. Jadi nanti tinggal masukkan mau bagi berapa kelompok. Dan itu secara acak nanti siswa akan dapat invitation untuk bergabung ke breakout group. Itu nanti jadi kelompok kecil sesuai yang Ibu setting secara acak. Jadi misalnya ada 40 anak, Ibu pilih untuk jadi 10 kelompok, itu otomatis setiap 40 anak itu akan terbagi jadi 10 kelompok berisikan 4 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, mari kita lakukan kebiasaan pagi, ibadah pagi, dipimpin oleh Aris. Silakan Aris. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara agama Islam bagi yang non-muslim untuk mengikutinya dan sesuai dengan tata cara peribadatannya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah Rabbi waj'alni min ibadihas sholihin. Yuk, mari kita mulai. Siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini kita belajar terbuka di depan. Yuk, kita mulai. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Sesuaikan dengan media yang kita pakai hari ini. Pagi Hilmi, sudah sisir. Pagi ini kita akan membuka bab 3, yaitu tentang ceramah. Ada menyebutnya ceramah, ada menyebutnya pidato. Kita kenali nanti apa itu ceramah, apa itu pidato pada saat pembelajaran ini selesai. Kalau dilihat dari judulnya belajar berceramah, berarti nanti kira-kira target akhirnya Anda harus bisa apa, atau kita memiliki tambahan kemampuan bisa apa. Public speaking. Berbicara di depan umum. Ada yang berbicara di depan umum. Ada lagi? Berarti nanti Anda harus bisa, atau setidaknya kemampuan Anda untuk berbicara di depan umum sudah mulai bisa ditampilkan. Ya, itu ya. Berbicara di depan umum atau berceramah. Nah, ini nanti yang akan kita lalui hari ini. Dimana yang pertama yaitu Anda mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam sebuah konteks berbicara di depan umum, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang kemudian baru menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan yang sudah ditemukan tadi sebagai bahan untuk kalian melakukan atau menyajikan ceramah.
Dari sekian siswa 34-35 ini, siapa yang sudah pernah berbicara di depan umum? Siapa yang sudah memiliki pengalaman berbicara di depan umum? Saya mungkin, Bu. Safa, bagaimana pengalamannya, Iya. Safa? Dulu saya berbicara di depan umum pada saat ajang pemilihan putra-putri berkarakter di Geraha Cakrawala tahap penjurian. Ada kendala yang dialami? Ada pastinya, Bu. Apa kendalanya? Nervous, lalu ada belibet juga pada saat berbicara, dead air, dan lain-lain. Itu pasti ada, Bu. Nah, selain Safa, ada lagi yang memiliki pengalaman berbicara di depan umum? Sudah berapa kali mengikuti kegiatan Zoom di kelas seperti ini? Sering. Sering. Ada nggak mata pelajaran yang pernah melakukan kegiatan presentasi? Di mana satu Ada. sebagai pemateri, sedangkan siswa yang lainnya menyimak. Ada? Ada. Itu sama loh nak dengan topik berbicara di depan umum. Anda sebagai pematerinya, sebagai narasumber, sedangkan yang lainnya menyimak. Bagus. Pengalaman pertama harus terus biasa sehingga nanti bisa lebih baik lagi ya. Selanjutnya hari ini saya akan tampilkan contoh berbicara di depan umum, terutama pidato atau ceramah. Tolong disimak baik-baik penyampaian pidato yang disampaikan oleh narasumber pada video yang akan saya bagikan di slide. Jadi tolong disimak baik-baik. Kalaupun Anda perlu melakukan catatan terhadap hasil simakan Anda, boleh. Karena nanti ada beberapa hal yang akan kita kenali dari video tersebut. Sudah siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru, pendamping lomba yang saya hormati. Jadi Anda sudah melakukan simakan terhadap contoh pidato. Saya mau memberikan komentar, bagusnya misalnya Dani ya. Dan tadi bagusnya dari sisi apa kalau Dani melihat? Dia itu nggak nervous gitu Bu, jadi ucapannya itu enak, jadi didengarnya juga nggak belibet. Arti Dani melihat dari sisi yang mana nanti kita bahas. Ada yang menangkap kemenarikan atau ketidakmenarikan dari pidato itu? Dari isinya. Dari isinya, ada isinya tentang apa, Aris? Kayak bagaimana pemuda bisa membentengi diri atas teknologi yang ada. Kalau dilihat dari dua hal atau dua sisi tadi itu yang ditangkap oleh Dani dengan yang ditangkap Aris, beda apa sama sisinya? Beda. Beda. Kalau tadi Aris menangkap dari segi isi, sedangkan Dani menangkap dari cara penyampaian atau penampilannya. Nah, sekarang perhatikan, kelas akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti ada lembar kerja yang saya bagikan di grup WhatsApp. Silahkan masing-masing kelompok melakukan tugas yang pertama, yaitu menemukan masalah. Masalah apa sih yang diangkat dalam pidato yang tadi itu? Cara menemukan masalah, nanti ada beberapa tahapan, yaitu Anda mengenali bagian pembukanya, Anda mengenali bagian isinya, dan Anda mengenali bagian penutupnya. Dan kemudian informasinya disampaikan pada bagian apa, dan yang terakhir seperti yang kita diskusikan barusan. Cukup singkat diskusinya, di mana hasil tangkapan dari Aris dan Dani tadi bisa dijadikan sebagai bahan, lalu kemudian kalian kembangkan. Mungkin kalian bisa menangkap informasi-informasi yang lain, atau mungkin menangkap hasil dari simakan tadi itu. Stop dulu aja. Nah, kelas saya bagi menjadi kelompok.
Amanda, Aris, Adelia. Ya. Jadi hasil dari kerja kelompok tadi itu, diskusi tadi itu, berbicara yang baik di depan umum dilihat dari gaya penyampaian kayak gestur. Terus narasumber harus melakukan yang satu yaitu percaya diri, menguasai materi juga, terus tidak tergesa-gesa dalam penyampaiannya. Setelah itu dapat mengendalikan diri, suara harus jelas dan terdengar oleh audiens, nada tidak monoton atau kayak datar gitu. Terus boleh menggunakan gestur untuk mengurangi rasa nervous. Sudah, Bu. Dari yang ditangkap oleh kelompok 1 tadi, bagaimanakah dengan kelompok yang lainnya? Lanjut kelompok 2. Dari diskusi yang udah kami diskusikan dari kelompok 2, di pendahuluan ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu biasanya ada salam pembuka dan sapaan kepada hadirin yang ada di sana. Terus juga ada isu yang disampaikan sama orang yang berpidato tadi itu tentang teknologi yang semakin canggih. Pendapat orangnya itu tentang teknologi yang mempermudah bangsa Indonesia. Banyak sekali yang bisa ditangkap. Ada Hilmi yang menangkap dari sisi isi, kemudian penyampaian solusi pada bagian itu juga. Lalu Safa juga menambahkan tentang bagaimana sih kita harus siap terlebih dahulu tentang materinya. Lalu ada Putra yang menyampaikan bahwa dalam pidato itu kita bisa memberikan pendapat, nggak hanya sekedar menyampaikan fakta, tapi juga bisa menambahkan pendapat. Sedangkan di sisi yang lain ada Bisma, ada Rosida, tadi juga Safa menambahkan bahwa ternyata dalam berbicara di depan umum itu modal pertama itu percaya diri. Persiapan materi berikutnya, karena tadi sudah disinggung bahwa kita harus siap materi, kita harus siap isi. Nanti kita mengenali tentang struktur, tentang kebahasaan, dan lainnya secara mendalam di halaman 92 dan 95. Disiapkan, nanti pertemuan berikutnya kita bahas di 92 dan 95. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat. Jangan lupa disiapkan untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri ya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya terkait dengan skenario. Kalau tadi itu saya amati, saya masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mungkin tangkapan saya, mereka kan juga belum pernah ya diskusi kelompok lewat daring seperti itu. Kemarin saya uji cobakan di beberapa kelas, di satu kelas di kelas apa itu yang namanya 11 IPB. Itu rata-rata kesulitan untuk join itu, mungkin masih belum bisa. Kegiatan di pembukaan itu, di persepsinya anak-anak untuk menggali baik tidaknya sesuai dengan perencanaan masuk di situ, sehingga langsung digeret kepada isi. Tadi sudah langsung memutarkan, anak-anak menyampaikan isinya, anak-anak belajar di sana, Nah, kembali lagi, karena tadi kalau di kelompok saya inisiatifnya kan karena dari kami sebagai yang ada di situ, karena memang anak-anak cenderung diam untuk mengawali apa. Ini kan berkaitan dengan LKS, ya. Mungkin karena LKS-nya kemarin kan saya minta untuk tidak monoton berbuat garis-garis begitu, ya ada kotak gitu. Kotak ada ikonnya gitu misalnya. Dari pengamatanmu tentang gaya apa yang kamu ketahui, tulis gitu. Dari yang kamu amati dari isi, apa yang didapatkan. Sini nanti masuk ke saya gitu ya. Itu saya awalnya tadi seperti. Dan memang tadi saya melihat video ini katanya video lomba
kita kolaborasi sebenarnya gimana nanti teknik berceramah yang baik gitu ya, mengucap sapaan, kemudian mengucap salam, menyampaikan isi, atau nanti akhirnya menutup. Maka saran saya saja, karena saya juga sudah cek itu kemarin untuk kelas saya, video itu diambil yang utuh meskipun tidak terlalu lama. Jadi yang materi, kemudian percaya diri gurunya itu sudah cukup baik, dan saya melihat itu lancar, dan saya cukup bangga dengan teman saya. Di penampilan pertama Bu Siti Nur sudah sangat siap, dan itu luar biasa, bisa diteruskan ke Terus persiapannya memang luar biasa, karena pagi-pagi saya datang pertama setelah Bu Siti Nur itu beliau sudah siap. Minggu kemarin juga sama. Terus yang luar biasa ya juga observernya. Tugasnya itu cocok buat mereka bisa berdiskusi, karena sangat terbuka kan, bagaimana pendapatnya, kesannya, dan ini pun semua siswa pasti punya pendapat, pasti bisa sampaikan sesuatu. Dan untuk kelompok yang pertama kali, untuk anak yang baru pertama kali diskusi kelompok secara online, saya juga setuju hari ini siswa sangat bagus sekali. Saya kebetulan terima kasih. Bagus juga karena apa? Semua dari timnya itu penguasa-penguasanya sama, mau pada kelompok sama, sama itu penting. Setnya beda satu tiket ya Pak ya. Utama Ini baru terobosan baru juga ini. Alhamdulillah untuk asal teknik bahasa Indonesia